pemerintah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah harus bangun jam 3 pagi tadi pagi di Jakarta, datang ke tempat ini walaupun belum lama kemarin baru pulang dari kunjungan kerja di Aceh, dan tadi malam katanya terpaksa tidur larut malam karena banyaknya pekerjaan. Bapak Menteri, terima kasih telah menjadikan Sekolah Tinggi Hindu Negeri Gede Puja Mataram bertransformasi lebih besar menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Gubernur dan para jajaran Pemda, Pemkot, Pemkab di seluruh Nusa Tenggara Barat, juga teman-teman legislatif yang telah sangat mendukung terbentuknya IAHN yang berubah dari Stahun Gede Puja Mataram ini. Ini tentu adalah sebuah prestasi besar bagi kita semua, bagi umat Hindu, dan juga bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena sungguhnya ini adalah aset Pak Gubernur juga. Bapak Menteri Agama yang sangat kami cintai dan kami banggakan, serta kita hormati bersama, ada rasa bangga kita dengan adanya IAHN ini. Namun demikian, tentu ke depan Pak PLT Rektor, yang mudah-mudahan sebentar lagi akan ada Rektor definitif yang prosesnya sedang digodok oleh Pak Menteri, mampu terus membesarkan kampus ini. Karena kalau saya lihat sejarahnya, kemudian perkembangan akhir-akhir ini, kampus ini telah menjadi idaman banyak penduduk Nusa Tenggara Barat, bahkan penduduk Indonesia. Prodi-prodinya ini bukan saja prodi yang terkait dengan agama Hindu, tetapi juga prodi-prodi umum yang bernafaskan budaya religi yang saya kira sangat baik untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Barat ini. Saya berharap IAHN ke depan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan Nusa Tenggara Barat pada khususnya dan pembangunan Indonesia pada umumnya. Saya berharap kampus ini menjadi pusat moderasi beragama sebagaimana diamanatkan oleh RPJMN 2020-2024 yang diturunkan dalam Renstra Kementerian Agama, juga Renstra Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Saya sangat paham bahwa Bapak Menteri sangat fokus kepada moderasi beragama, dan kampus ini yang sekarang sudah menunjukkan aktivitas itu ke depan perlu semakin kita tingkatkan. Bagaimanapun juga, disinilah tempat para cerdik pandai untuk bersama-sama menguatkan kajian-kajian moderasi beragama. Kita tahu bahwa sejarah Hindu di Nusa Tenggara Barat adalah sebuah sejarah panjang yang menyangkut hubungan politik, hubungan seni, hubungan dagang pada abad 15 antara Bali dan Lombok. Dan kemudian perkembangan menunjukkan bahwa terjadinya harmonisasi yang sangat baik antara penduduk yang berasal dari Bali dengan penduduk lokal. Ini tentu harus terus kita kembangkan. Dan teman-teman sekalian, saya juga tahu bahwa Pemprov Nusa Tenggara Barat memiliki program-program wisata yang luar biasa besar, dan ini tentu harus kita dukung. Kampus-kampus Hindu yang memiliki kedekatan dengan budaya, bahkan kelekatan dengan budaya, saya harapkan mampu memberikan ruh pada seluruh proses pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bidang-bidang yang dipelajari di kampus ini, termasuk bidang religi, bidang budaya, bidang hukum, pariwisata, ekonomi, dan sebagainya. Ini tentu saja akan memberikan dampak baik pada Pemprov, dan saya yakin Pak Gubernur akan semakin mencintai kampus ini sebagai aset yang bisa dibanggakan. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri dan Pak Gubernur, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya sebuah institut
masa depan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang kita susun, sebaiknya memiliki tingkat kebesaran luas lahan yang cukup representatif. Kita merencanakan bahwa institut-institut mestinya memiliki lahan sekurang-kurangnya 10 hektar, universitas 20 hektar. Ya. Saat ini Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram memiliki lahan kurang dari 3 hektar yang tersebar di beberapa titik. Oleh karenanya kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana ke depan agar kampus ini semakin besar, mengingat daya tampungnya yang semakin terbatas. Sementara animo masyarakat untuk masuk ke kampus ini semakin besar. Ini terbukti dari sudah mulai banyaknya calon-calon mahasiswa yang terpaksa tidak bisa diterima oleh IAHN Gede Puja Mataram, dan ini memerlukan langkah-langkah strategis ke depan yang lebih baik. Tentu saja kita berharap berbagai cara, berbagai metode, berbagai sumber anggaran perlu mulai kita pertimbangkan untuk kita bersama-sama mengembangkan kampus ini. Ada sumber-sumber dari Bank Dunia yang barangkali bisa kita manfaatkan. Kita tahu juga negara kita punya SPSN yang mudah-mudahan juga bisa kita manfaatkan untuk memperbesar kampus kita. Juga saya berharap dukungan Bapak Gubernur selaku pemangku, sesungguhnya pemilik real dari kampus ini, juga akan berikan bantuan-bantuan itu, dan saya yakin dengan komitmen Pak Gubernur yang saya kenal sudah sejak lama, sejak beliau menjabat di Komisi 7 DPR RI. Komitmen beliau saya kira tidak perlu kita ragukan, dan saya sudah mendapatkan informasi dari teman-teman di sini betapa komitmen Pak Gubernur untuk membangun kita semua sangat layak untuk kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya berpesan sekali lagi kepada seluruh jajaran Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram untuk menjaga amanah besar ini. Amanah di pundak, di tangan, di kaki, di kepala saudara-saudara sekalian, untuk menjaga marwah Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Saya yakin dan saya melihat tanda-tanda itu bahwa Bapak Ibu adalah para pemimpin terpilih yang nantinya akan menjadi tulang punggung berkembangnya, majunya Institut Agama Hindu Negeri Mataram, dan mudah-mudahan akan terus berkembang, tidak berhenti menjadi institut, tapi bisa menjadi universitas sebagaimana saudara tuanya yang ada di Bali. Oleh karena itu, perjuangan kita bersama, istiqomah kita bersama, harus kita wujudkan dalam langkah-langkah ke depan. Tolong kerukunan internal dijaga dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak PLT Rektor mengatakan sampai ada 5 kali terjadi PLT Rektor, ini luar biasa akibat dinamika yang sangat patut kita perhatikan. Tapi saya menangkap semangat yang tinggi membangun IAHN dari teman-teman, dan saya harapkan ke depan energi positif itu disalurkan dalam kanal-kanal yang lebih produktif. Ini yang kami harapkan, mudah-mudahan, dan saya yakin ke depan IAHN akan bersatu padu dengan Pemda untuk bersama-sama menjadi roda pemicu pembangunan di seluruh sektor di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan, saya pesankan, dan saya ucapkan rasa bangga dan terima kasih saya kepada seluruh pihak yang telah membantu terrealisasinya metamorfosis dari Stahen menjadi IAHN Gede Puja Mataram ini. Demikian sambutan dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, salah kata dan tindak tanduk saya, mohon dimaafkan dengan segala kebesaran dan kerendahan hati. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Acara selanjutnya
Sambutan Gubernur Provinsi NTB dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SE MSc, disilakan. Pak Menteri Agama yang kami muliakan, Pak Dirjen serta hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sambutan saya tidak panjang-panjang, Pak Menteri. Tapi pertama, sahabat saya ini Dirjen Dimas Agama Hindu itu ada kesalahan tadi sedikit. Jadi mentor saya ini, senior saya ini, Menteri Agama ini bukan Maijen, Pak. Ini Jenderal Bintang 4 Menteri Agama kita nih, tepuk tangan dulu. Tapi Pak Menteri Agama, kalau Dirjen Dimas Hindu ini melakukan kesalahan sedikit wajar. Sahabat saya ini dulu di BPPT ini ahli buat hujan. Jadi beliau ini bisa menenteramkan, menyejukkan, bisa juga bikin banyak pohon tumbang. Jadi selamat datang Pak Menteri, sahabat saya Pak Dirjen, dan tentu saja Indo saya yang ganteng, staf khusus Pak Menteri Agama ini, Kevin, welcome to Lombok. Pak Kanwil, Pak Karo, dan yang lain-lain. Khalil Gibran, Pak Menteri sempat mengatakan dengan melihat setetes embun, saya bisa membayangkan seluruh isi samudera. Dengan melihat setetes embun, saya mampu membayangkan seluruh isi samudera. Dan saya kira kampus ini, Institut Agama Hindu Negeri yang kita banggakan ini adalah wahana di mana orang bisa menghadirkan kebijaksanaan, mendistribusikan harapan untuk kemudian mempelajari setetes embun, dan dengan setetes embun itu dia mampu membayangkan isi samudera. Tantangan sekolah-sekolah agama ke depan nggak sederhana. Agama tidak boleh menghambat kemajuan, apalagi sebagai penawar dogma yang kontraproduktif terhadap kemajuan. Oleh karena itu mudah-mudahan Institut Agama kita ini menjadi kawah candera di muka orang-orang yang memburu keheningan, yang teduh dalam mengarungi hidup, tapi juga mampu menghadirkan solusi buat masyarakat. Saya kebetulan dulu pimpinan fakultas di Fakultas Ekonomi di UI, kemudian punya universitas, punya institut, punya akademi juga, punya sekolah dari TK sampai sekolah tinggi ilmu pendidikan di BSD, SMP, SMA, SMK. Paham betul bahwa apa yang disampaikan implicitly oleh PLT Rektor ini ketika berubah jadi sekolah tinggi, jadi institut, auranya agak beda. Karena yang tadinya tidak ada rektor, sekarang ada rektor. Dinamika kampus menjadi lebih dinamis. Saya sebagai gubernur ini, Pak Menteri, sering di lobi-lobi siapa yang direkomendasikan Pak Gubernur untuk jadi rektornya. Jangan sampai status kampus kita baru, tapi cara berpikirnya kerdil. Jangan sampai status kampus kita meningkat, tapi politicking di kampus semakin menjadi-jadi. Kampus yang ada nuansa agama mestinya jadi contoh buat kita. Kalau siapa yang ingin jadi pemimpin, nggak perlu harus titelnya panjang-panjang. Siapa yang akan jadi pemimpin, nggak perlu yang fasih berbahasa asing,
atau kelihatan pandai mengutip kitab suci begini begitu dan lain-lain. Tapi siapa yang jadi pemimpin? Sederhananya adalah mereka yang menunjukkan keteladanan. Siapa yang jadi pemimpin adalah siapa yang mau berkorban lebih banyak, bukan mencari prestise atau kebanggaan dengan jabatan rektor. Saya tahu mentor saya ini, senior saya ini, Pak Menteri Agama ini bukan tipe orang yang bisa dilobi-lobi. Tapi saya membayangkan siapa yang akan jadi rektor itu di zaman sekarang. Kalau niatnya hanya ingin dapat kedudukan untuk kemaslahatan pribadinya, akan melahirkan ketidaktenangan. Tapi kalau dia pilihan para dosen, kalau dia orang tua yang bisa didengar, kalau dia sosok yang mampu menenteramkan, saya kira semesta pun akan berkontribusi, berkonspirasi. Nanti saya akan coba cari-cari ke pendeta, kepada Anda, siapa kira-kira yang bagus. Ya. Nanti saya lapor ke abang saya ini, Pak Menteri, kira-kira siapa yang pantas jadi rektor, apalagi nanti rektor itu nggak boleh dukung-dukung di pilkada, Pak. Oleh karena itu saya senang sekali sekolah tinggi kita ini bermetamorfosis jadi institut, mudah-mudahan menghadirkan ketenangan, kebaikan buat kita semua. Sekali lagi mari kita juga berdoa pada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan senior kami ini Pak Menteri diberikan kesehatan, bisa lebih banyak waktunya hadir ke Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan beliau bisa menunaikan tugasnya sesuai yang diinginkan oleh kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan kuliah umum sekaligus peresmian perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Fahrul Razi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, sahabat saya Pak Zulkifli. Masukan-masukan beliau, sambutan tadi bagus sekali. Saya kira intinya sambutan yaitu tadi aja. Mestinya saya tutup langsung dengan wassalamualaikum, udah selesai. Saya sependapat dengan beliau, memang kalau memilih pemimpin itu betul-betul yang siap untuk memimpin. Saya kemarin malam baru pulang dari Aceh. Sebelum datang saya dengar yang berita luar biasa. Pak, di Aceh itu ada perseteruan perbatasan antara Unsiah dengan UIN, Universitas Syekh Wala dengan Universitas Islam Ranil. Udah berlangsung 2 bulan Pak, nggak bisa selesaikan. Oh iya, saya bilang. Saya datang,
saya panggil dua-duanya, saya bilang gini, kalau kalian menjadi pemimpin, kalian sudah bagian dari solusi. Kalau kalian masih ngomong masalah, tidak usah jadi pemimpin. Saya dengan sepakat dengan Mendikbud, selalu selaku atasannya Unsia, saya selaku atasan Win, sepakat. Kalau kalian berdua masih bagian dari masalah, lebih baik kalian diganti saja. Kami butuh pemimpin yang bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tapi ternyata masukan-masukan itu salah. Saya ngomong, dan ternyata mereka dua-duanya bagian dari solusi. Hanya bertemu sebentar, sudah selesai masalah. Tepuk tangan juga itu. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Dirjen Dimas Indu, Pak Tiandoko. Tidak apa-apa Pak, itu salah itu. Saya ingat cerita Pak bekas Gubernur Jawa Timur, Pak Sofi. Itu kan pangkat di tentara itu paling tinggi jenderal, kedua letnan jenderal, ketiga mayor jenderal, keempat jenderal. Pada saat ditugas di sana Pak Sofi pangkatnya mayor jenderal pada saat jadi gubernur. Kemudian pada saat beri kata sambutan, pembawa acara mengatakan, silakan dengan hormat kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Sofi Sudirman untuk kata sambutan. Pada saat beliau kata sambutan, beliau katakan, Pak maaf ya, saya bukan Letnan Jenderal, tapi saya Mayor Jenderal. Dibalas oleh si protokol, waduh mohon maaf Pak, kami kira Bapak masih Letnan, tapi Bapak sudah naik jadi Mayor Jenderal ya. Nah Bapak itu biasa. Yang saya hormati pelaksana tugas rektor, Bapak Dr. Susilo Widianto, Bapak Kakanwil, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati, yang karena tidak sempat tertulis jadi tidak sempat terbaca. Tapi mohon maaf, saya sampaikan salam hormat sekali saya kepada bapak-bapak ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, khususnya nikmat kesehatan, bagaimana disampaikan Pak Gubernur, Pak Dirjen tadi. Kalau yang lalu-lalu kita gampang aja, seolah-olah terima kasih Tuhan atas kesehatan, seolah-olah itu greeting atau basa-basi. Tapi pada saat COVID-19 ini datang, kita betul-betul mensyukuri betul, ya Tuhan, alhamdulillah sekali saya sehat. Karena yang meninggal kena COVID banyaknya bukan main. 2 hari yang lalu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Goh Ganteng, muda, dia Tuhan panggil juga. Kemarin istri saya bilang, Pak, teman arisan mami di depan sini, keluarga ini, 3 orang berturut-turut meninggal, hanya selisih 2 hari. 2 minggu yang lalu saya kehilangan 2 teman juga, 1 Mayor Jenderal Polisi, 1 Mayor Jenderal Angkatan Darat. Yang Angkatan Darat ini begitu mau masuk ruang isolasi masih sempat dada-dada ke kami, tapi rupanya dada-dada itu dada yang terakhir. Jadi saya ingin katakan pada saat sekarang kita bicara bersyukur karena sehat, betul-betul hati kita merasa alhamdulillah ya Tuhan kalau sehat. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peresmian ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Indo Negeri Gede Gujang Mataram yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2020 dan berlaku sejak 27 Januari 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih tadi penyambutan di depan baik. Saya bangga dikalungkan bunga, terima kasih. Tapi ada juga tadi yang belum sempat saya tepuk tangan, sudah dipotong oleh pembawa acara. Tadi tariannya sangat bagus, tapi belum sempat kita tepuk tangan, langsung udah masuk. Tolong tepuk tangan untuk tarian. Terima kasih juga untuk lagu Indonesia Rayanya. Saya di Kementerian Agama suka menegur kalau lagu Indonesia Raya dibawakan tidak dengan semangat, apalagi dengan kunci nada yang beda-beda begitu. Saya katakan lagu itu boleh dinyanyikan setelah
mengorbankan jiwa dan raga para pejuang. Jadi betul-betul lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan dengan penuh semangat, menunjukkan betapa bangganya kita dengan Indonesia ini. Terima kasih juga kepada doa yang disampaikan, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Secara khusus, saya ikut berbahagia dengan peresmian Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini. Ini adalah buah dari perjuangan pemerintah daerah bersama seluruh komponen umat Hindu, khususnya di Nusa Tenggara Barat, dan juga teman-teman legislatif, untuk memiliki perguruan tinggi agama Hindu setingkat institut telah berhasil diwujudkan pada hari yang bersejarah ini. Segenap sivitas akademika yang saya banggakan, peresmian Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram hari ini harus kita maknai sebagai awal perjuangan pada strata yang lebih tinggi, yang pasti akan memiliki tantangan yang lebih berat di masa yang akan datang. Sebagaimana tadi juga sudah diantisipasi oleh PLT Rektor maupun Dirjen. Peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi institut juga bermakna meningkatnya kualitas perguruan tinggi dalam segala bidang. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Jadi kalau penelitiannya terutama masih begitu-begitu sama dengan yang lalu, lagi mungkin kita belum bisa memberikan penghargaan terhadap kenaikan status kita sebagai institut. Jadi semuanya harus meningkat, dievaluasi dari aspek pendidikan dan pengajaran, dari aspek pengabdian masyarakat, dari aspek penelitian harus meningkat dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Ada sebuah perguruan tinggi yang saya tegur. Saya bilang saya tahun ini nggak membaca ada jurnal apapun dari Anda gitu. Iya Pak, sebetulnya ada Pak, tapi kami tidak publikasikan. Kalau Anda publikasikan berarti memang nggak ada. Jadi kalau memang naik ke status, sama pesan saya ini, dan juga betul-betul ada peningkatan status, maka peningkatan di bidang-bidang yang harus kita lakukan itu harus betul-betul kelihatan. Peningkatan kualitas di dharma perguruan tinggi sangatlah krusial karena membutuhkan energi besar agar Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dapat sejajar dengan perguruan tinggi agama lainnya, baik di Nusa Tenggara Barat maupun di Indonesia. Banyak kenaikan status yang kita berikan sedikit kemudahan karena melihat lokasinya yang terpencil, di lingkungan itu belum ada status yang setingkat itu. Tapi kita juga tidak ingin memberikan kemudahan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti orang melihatnya sebelah mata dengan universitas kita atau dengan institut kita. Ini sudah memenuhi syarat, kita naikkan statusnya, kemudian menjadi tantangan untuk menunjukkan saya pantas untuk duduk ini, malah saya pantas untuk naik setingkat yang lebih tinggi. Tepuk tangan untuk kenaikan ini. Pesan saya juga yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang dapat diukur dari kinerjanya, kualifikasi dan kompetensinya. Kualitas ini akan berpengaruh pada kualitas mahasiswa dan profil alumni. Itu saja. Benang merahnya sangat jelas. Kalau tenaga pendidiknya ya kualitasnya seperti itu, ya pasti orang sudah bisa tebak kira-kira produknya seperti apa. Jadi betul-betul harus ada peningkatan dari tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Prodi-prodi umum menurut saya baik, bukan untuk membuat langkah lebih lanjut ke depan, bahwa institut ini tidak semata-mata untuk yang beragama Hindu. Apa yang kita lakukan? Ya karena kalau sudah ada prodi umum, maka semua agama bisa masuk di dalamnya. Pengajarnya juga sudah bisa masuk di dalamnya. Oleh sebab itu tidak aneh kalau banyak universitas yang namanya Islam, tapi pengajar-pengajar tertentu non-muslim, karena memang secara profesional dia lebih baik mungkin seperti itu. Nanti saya kira juga di kita pasti seperti itu. Kalau sudah mulai ada prodi-prodi umum
memang kemudian kita bisa menjadi lebih beragam, mahasiswanya juga tidak hanya semata-mata beragama Hindu, dan dosen pengajarnya juga pasti seperti itu. Dan beliau kelihatan betul bahwa kita menunjukkan bahwa kebersamaan, kebinekaan itu betul-betul sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang saat ini bukan saja meliputi bangunan fisik, tapi juga piranti teknologi informasi yang akan memudahkan semua aktivitas kampus, terutama pada pelayanan akademik dan administrasi. Saya setuju perlu ada pengembangan kampus yang lebih luas mungkin begitu, dan itu selalu menjadi perhatian kita. Apa yang bisa kita bantu, kita coba bantu. Dan seperti mana sampaikan tadi, saya yakin Pak Gubernur juga sangat berpikir untuk memberikan bantuan. Saya tanya tadi, ada mungkin nggak ada tanah-tanah hibah, tanah yang masih mungkin dihibahkan? Ada saja, nanti kita pelajari Pak. Kalau gitu nempel-nempel aja ke Pak Gubernur. Tapi kembali betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah kualitas tata kelola dan manajemen perguruan tinggi. Para penjabat dan tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip yang kita sepakati bersama. Segenap sivitas akademika yang saya cintai, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya juga berharap peresmian Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dapat menjadi momentum bagi seluruh sivitas akademika untuk meningkatkan kualitas diri dan lembaga, kita menebarkan pelayan kerukunan dan persatuan. Kita tahu bahwa kita sangat berbineka. Kebinekaan itu bukan petaka tapi rahmat. Saya ingin katakan, di tingkat dunia kita justru menjadi role model. Ya, saya cerita sedikit, ya kebetulan Islam ya, tapi bukan Islamnya yang saya maksud, tapi role modelnya. Tahun-tahun yang lalu sampai dengan sekarang kita mempunyai 20 imam Indonesia yang menjadi imam-imam masjid di Uni Emirat Arab, baik di Abu Dhabi maupun di Dubai. Saya pernah 2 kali ke sana, 3 kali. Saya undang mereka secara banyak. 20 imam Indonesia menjadi imam di masjid-masjid Uni Emirat Arab. Tahun depan ini mereka minta 10 kali lipat, dari 20 menjadi 200 imam masjid dari Indonesia untuk menjadi imam-imam masjid di masjid-masjid di Dubai dan di Abu Dhabi. Apa tandanya ini? Boleh tepuk tangan untuk ini. Tandanya bahwa saya tanya sempat kepada Menteri Haji dan Wakaf ini, kenapa kok jadi banyak? Iya Pak, kalau imam dari Indonesia kami yakin dia betul-betul menebarkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat bagi alam semesta, bukan Islam yang mengatur ruang, Islam yang memusuhi orang-orang dan lain sebagainya. Kemudian pasti akhlaknya terpuji. Jadi dari 20 menjadi 200. Yang hebat lagi, saya menerima dubes Afghanistan, negara Muslim yang terkenal itu. Dia minta kerjasama dengan kita. Saya bilang, apa yang Anda harapkan dari Indonesia? Kalau bisa Pak, sekali-sekali Bapak mengirim ulama Indonesia datang ke Afghanistan untuk bercerita bagaimana mengembangkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin itu, yang seperti dilakukan di Indonesia. Karena di kami Pak, kami sudah bunuh-membunuh selama 27 tahun tanpa berhenti. Mungkin oleh sebab itu kami mohon Bapak bisa mengirimkan ulama Islam ke sana untuk memberikan penjelasan bagaimana menata kebinekaan, bagaimana menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pelayanan dan kinerja agar dilakukan berdasarkan nilai-nilai keikhlasan dan budaya kerja Kementerian Agama. Ini selalu kita kembangkan. Ada 5 budaya kerja, 1 ketakwaan. Takwa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Kedua, integritas. Betul-betul kita menjadi sosok yang punya integritas tinggi dari segala aspek. Yang profesional dengan tugas-tugasnya, punya tanggung jawab yang tinggi dan keteladanan. Itu kita sebut di Kementerian Agama sebagai 5 budaya kerja Kementerian Agama. Mudah-mudahan Bapak-bapak
semua masih, Bapak dan Ibu masih ingat dengan 5 budaya terjadi. Akhirnya dengan penuh rasa bangga dan dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Institut Agama Hindu Negeri IHHN Gede Puja Mataram pada hari ini, Rabu tanggal 16 Desember 2020, saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi semua kegiatan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan hormat, mohon kepada Bapak Menteri kesediaannya meresmikan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ditandai dengan penekanan tombol launching logo Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Dengan hormat, mohon untuk mendampingi Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak PLT Rektor IHHN Gede Puja Mataram, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. Tiga, 2, 1. Kita lihat launching logo Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Selamat kepada Stahan Gede Puja Mataram, sudah resmi saat ini menjadi IHHN Gede Puja Mataram. Kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak PLT Rektor, dan Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, disilakan kembali ke